Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Tengah telah menerima hasil tes kesehatan kedua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Hasil tes kesehatan tersebut menyatakan bahwa keempat calon dinyatakan lolos, namun beberapa dokumen masih perlu diperbaiki kembali. Hal itu disampaikan Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Triujiono, dalam konferensi pers di KPU Jawa Tengah, Kota Semarang pada Kamis 4 September 2024. Handi Triujiono mengatakan hasil tes kesehatan keempat calon kepala daerah telah diserahkan kepada partai politik pengusung masing-masing. Diketahui, pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi kesehatan fisik yang terdapat 18 item, pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh, serta bebas narkotika dan psikotropika yang melibatkan tim penilai dan pemeriksa dari BNN Jateng. Handi menyebutkan hasil dari tes kesehatan yang dilakukan tim pemeriksa RSUP Dr. Karyadi menyatakan bahwa keempat calon dalam kondisi fit, artinya mampu menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Meski begitu, Handi menegaskan masih ada beberapa dokumen dari keempat calon tersebut yang masih perlu diperbaiki. KPU Jawa Tengah sendiri memberikan tenggat waktu sampai tanggal 8 September 2024 untuk perbaikan data. Terkait dengan pemberitahuan dan penyampaian hasil penelitian ini, sesuai jadwal sebenarnya tanggal 5 sampai 6 dan kami telah menyerahkan ke salah satu tim paslon karena jadwalnya harusnya jam 12. Jadi dengan rincian sebagai berikut bahwa hasil dari penelitian administrasi persyaratan dokumen dari Pak Ahmad Lutfi ada 5 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan perbaikan. Kemudian dari Pak Taji Yasin ada 6 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat, dan untuk dokumen dari Pak M. Andika Perkasa ada 13 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat untuk dilengkapi. Kemudian yang terakhir untuk dokumen dari Pak Hendrar Prihadi alias Hendi, kami memeriksa dan menyatakan 4 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat. Sehingga kesimpulannya untuk 2 paslon ini kami nyatakan belum memenuhi syarat dan kami sampaikan berita acaranya kepada tim paslon yang bersangkutan. Sementara itu, Komisioner KPU Jawa Tengah, Makrus, mengatakan beberapa dokumen dari keempat calon masih perlu diperbaiki. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi kembali dengan masing-masing calon dari parpol pengusung. Selain itu, ia menuturkan 3 daerah yang memiliki calon tunggal hingga hari penutupan pendaftaran tidak ada yang mendaftar. 3 daerah tersebut diantaranya Sukoharjo, Brebes, dan Banyumas. Berdasarkan peraturan pasal 135 PKPU nomor 10 tahun 2024, apabila hanya ada pasangan calon tunggal yang mendaftar, maka pendaftaran akan diperpanjang. Namun, hingga hari terakhir pendaftaran yang sudah ditentukan tidak ada calon yang mendaftar. Sehingga, calon kepala daerah di Sukoharjo, Brebes, dan Banyumas akan melawan kota kosong pada Pilkada 2024 mendatang. Ada beberapa dokumen yang memang belum dinyatakan belum benar, jadi masih ada kesempatan untuk menyampaikan dokumen tersebut. Pak, kalau 3 daerah yang sebelumnya melakukan pendaftaran, Anda tidak ada pendaftar? Baik, untuk merespon karena kita bicara pilkada serentak ini termasuk di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, kemarin ada perpanjangan di 3 daerah, 1 di Kabupaten Brebes, 2 di Kabupaten Sukoharjo, 3 di Kabupaten Banyumas. Update terakhir dari teman-teman tadi pagi, untuk Kabupaten Sukoharjo tidak ada pasangan calon yang mendaftar. Kemudian untuk Kabupaten Brebes dan Banyumas ada pasangan calon yang datang untuk melakukan pendaftaran, tapi setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon itu tidak memenuhi, sehingga dikembalikan kepada pasangan calon yang mendaftar. Dilakukan perbaikan sampai tanggal 4 penutupan. Jadi sedangkan pendaftaran sudah ditutup kemarin jam 23.59. Afifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.